eta Bu anu mawa capek kana hate teh eta. Jadi ka urang teh jadi teu bebas. Nya, tong perfeksionis teuing. Nu dongeng eta teh gini yang salaki hayang goreng jengkol, poe rebo. Mama seneng yang jengkol, goreng jengkol, poe rebo cek sa pamajikan. Akan jengkol mah da ieu jadawah Jumaah. Pokona rebo mah teu kenging kana jengkol, Bapak. Jengkol mah Jumaah, keukeuh eta mah. Pamajikanna kudu Jumaah. Da salakina hayang poe rebo atuh Bu. Tapi usaha-usaha lakina teh soleh jawira atuh ku mama mah we. Bapak mari nuturkeun we. Poe Jumaah we silangke goreng jengkol. Poe Kemis malam. Poe salakina Kemis malam. Aslina Bu dia meninggal hari Kamis. Belum sampai Jumaah. Ayeuna poe Jumaah ngajung jurigan. Nanyakeun ka bojo. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu orang tua itu selalu memberikan wasiat pada anak-anaknya. Yang ini sebetulnya tidak ada aturan di dalam agama, tetapi itu akan berpengaruh terhadap proses kehidupan manusia. Kapungkur sok aya istilah ieu. Berkenging menerkeun sajadah ku sampean. Itu kan orang tua dulu itu ngomongnya begitu. Anda jangan betulin sajadah dengan kaki Anda. Sebetulnya tidak ada aturan dalam agama. Kenapa? Karena emang tidak ada larangan. Tetapi ketika ditelusuri kalimat yang disampaikan orang tua ini akan menjadi sebuah filosofi hidup yang kuat. Jadi lamun ibu bapak nuju badai sholat sajadah kadang nikel nilep eta teh biasanya sok dilereskeun teh ku sampean. Ya, itu kan biasanya suka dibetulin sama kaki begitu kan ya. Kita suka begini. Nah, kata orang tua dulu jangan. Saya mencoba untuk mencari apa makna filosofi itu. Ternyata sajadah itu kan tempat sujud. Anda menyimpan kening dan Anda menyimpan dagu juga kemudian wajah. Ini kan di antara tubuh manusia yang paling dihargai itu kan wajah. Ya kan ini yang paling dihargai itu kan wajah kita. Maaf ya, walaupun orang punya kemaluan, tapi kalau dia tidak punya wajah itu sudah tidak berharga. Ya iya, buat apa? Kenapa? Karena dia tertarik itu kan karena ada wajahnya dulu. Karena dia memiliki dulu mukanya. Makanya ketika saya pelajari, kenapa orang tua dulu bilang dikenging ngalereskeun sajadah ku sampean. Jadi sampean itu artinya kaki gitu kan ya. Makanya bahasanya sampean Sunda itu bahasa yang sangat apa? Yang sangat lembut, yang sangat halus. Kalau di dalam bahasa yang natural ini namanya suku. Lamun bahasa kasarnya disebut cokor. Nah, di Sunda mah itu kan ada. Tapi kalau di Indonesia kan satu kaki. Jadi filosofinya adalah apa? Ya, sajadah itu kan tempat sujud. Nah itu kan tempat sujud. Sujud ini yang bergerak itu yang paling dominan adalah apa? Yaitu kening, kemudian wajah kita. Maka ketika Anda katanya membetulkan sajadah dengan kaki Anda, itu sama dengan Anda sendiri yang kemudian tidak menghargai wajah Anda. Itu seperti itu. Engke kadituna teh sok ieu Bu, kadituna teh Pak. Sampai orang tua dulu bilang begini, lamun sok menerkeun sajadah ku suku cenah, eta teh sok ngahalangan rezeki nu rek datang ka imahna. Nah, itu seperti itu. Ya, ini filosofi ini walaupun sebetulnya tidak dosa, tidak. Saya tidak katakan bedakan dosa dengan dia itu ini sebagai etika saja. Etika kebaikan gitu kan. Jadi lamun sajadah nuju nikel teh alereskeun we kieu. Kan urang masuk digitukeun. Ya, digitukeun. Urang alereskeun teh gitu ada. Gaduh urang gaduh panangan. Kenapa? Jangan sampai sama kaki begitu kan. Kita kan punya tangan. Maaf ini sekali lagi, ini tidak dosa, tetapi ini adalah etika. Etika dalam memahami filsafat hidup. Nah, seperti itu. Yang kedua,
Dulu orang tua juga bilang begini, ya, kalau Anda pinjam barang 3 kali, lebih baik beli. Lamun geus pinjam leuwih ti 3 kali mending meuli. Namun sabab anjeun butuh eta sakitu we ieu mah. Kita pinjam lagi, lalu kemudian yang kedua masih ada toleransi kalau 1 kali pinjam. Ibu punten cenah, bade namur sendal cenah gitu. Abdi kalaresan bade piknik pun mangga sakali tah aya toleransi. Ibu tere piknik deui nginjem deui cenah anu 2 kali. Nah, ada toleransi. Nah, kemudian begitu yang ketiga kali ibu bade namun deui sendal. Kangonal pun abdi cenah ieu kalaresan bade kaundangan, ibu yang ini kasih lagi sendal buat ibu itu, selop buat ibu itu. Nah, udah 3 kali mau ke 4 kali jangan. Anda jangan pinjam lagi, itu kata orang tua. Kenapa? Karena kalau sudah pinjam lebih dari 3 kali, berarti Anda butuh barang itu. Lain sekali-kali, banyak yang pinjam haben-habenan. Ya, iya kalau nanti maaf ya, tapi jangan pinjam yang lainnya. Ini kan barang-barang yang kita pakai. Sampai maaf saya ada tetangga, dia pinjam galon, geus sampai 8 kali. Ya. Saya 8 kali tinggal ditaruh masing teh atuh itu geus digalatin minjem teh cenah. Gimana atuh Pak Ustaz abdi cenah ada acan ieu, abdi cenah ada acan gaduh. Oh, saya dari sana. Walaupun kita kemudian ngasih tapi anger ada yang ngaganjel. Seperti ibu, bapak kemudian bertamu lebih dari 3 hari kan itu kan harus pulang. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 kali atau 3 hari, Anda akan terlihat karakter Anda yang aslinya, yang sebetulnya seperti apa. Makanya kalau ada orang umroh, kalau orang ada ibadah haji, itu biasanya kalau di kamar lebih dari 3 hari, keluar karakternya. Fenomenanya seperti itu. Nah, filosofinya adalah apa? Ketika Anda meminjam 3 kali atau lebih dari 3 kali, berarti Anda sebetulnya butuh barang itu sering. Matak teh korokat kubur mun nginjem geus leuwih 3 kali omat meuli cenah. Tong nginjem deui. Naon sababna? Lu era teh lain urang nginjem itu nu merek lagi eraheun sarua. Ya ibu yang punya barangnya juga mau dia ngasih. Cobanya mau komo jeung nginjem salaki mah ulah. Ya, kalau nginjem salaki nah kemarin anggut pet karaoke cenah abdinya 2 dinten we arek di kumaha ieu. Ya, ibu teh. Oh mangga geus 2 dinten mangga di media. Ya nggak bisa begitu ya. Ini artinya barang-barang yang kita miliki atau yang kita pinjam itu bukan milik kita. Tetapi ketika Anda sering memakai dan pinjam barang itu, maka itu tidak boleh. Berarti apa? Kalau baheula keur ngahargaan anu boga barang jeung diri Anda. Apabila Anda ingin dihargai, ya jangan melebihi daripada 3 kali Anda pinjam seperti itu. Oh iya, saya butuh ini balik ke harti begitu. Satu lagi. Ini kenapa saya awali ini? Karena memang filosofi orang tua dulu itu sudah tidak dipakai oleh anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang sudah tidak mengenal etika, adab-adab yang berhubungan dengan. Nah itu. Orang tua dulu bilang begini, kalau Anda sudah makan, ya, lalu masih ada yang makan di depan Anda, maka jangan nyengkir, jangan. Nah. Untuk iya sih. Ngaranna teh. Nah, begitu. Jangan nyungkil makanan yang tersisa di gigi Anda. Tong dihareupeunana cenah. Kan aya geuningannya Bu lamun nuju dotramnya gitu. Urang atos dipayut dikieun ulah eta. Kata orang tua dulu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya tidak melihat gigi dan tidaknya. Ternyata itu akan mengganggu bagi orang yang sedang makan. Ya orang yang sedang makan terganggu. Ya Bu ya. Betul. Walaupun ini tidak berkaitan dengan dosa Ustaz, tidak. Apakah itu bermasalah? Ya tidak. Cuman Anda sedang mengganggu kenikmatan orang yang sedang makan. Kecuali kalau makannya bareng beres. Ya, sarua bareng ya tuangna teh beres, kabehana kieu berjamaah. Nah, itu mah tidak masalah. Tapi kalau masih ada yang makan, kata orang tua dulu, begini, naon sababna? Karena Anda sedang memutuskan kenikmatan orang yang sedang makan di akhir. Sabab naon? Sabab tua mah anu pangnikmatna teh anu barokahna mah nu terakhir. Nu terakhir. Sok aya gini nya sok nyesakeun gini nya mun tuang teh sok disesakeun teh padahal ku berkahna ku nu terakhir. Makanya harus habis gitu, harus habis. Batak lamun rek ngeduk pikiran heula ku urang.
bisi naon itu syakirana pimuabeakeun entong ada demes. Dia mau udah suruh batu itu numpuk hari itu ternyata dia apa? Makannya dia tidak sampai dan akhirnya apa? Nilai berkahnya ada yang di terakhir. Semua juga di akhirnya. Puntennya berkah ngaji itu adanya di terakhir. Berkah ngaji adanya di terakhir. Kenapa? Karena justru terakhir itu yang nanti akan dinilai malaikat itu terakhirnya. Karena apa? Karena manusia itu kan dilihat husnul khotimah dan suul khotimahnya. Semua juga terakhir. Sadayana kayak gitu. Tinggal di jelemahnya. Lamun katinggal tinggal soleh, lihat akhir hidupnya gimana? Dia ada kemungkinan tidak menjadi soleh. Oh begitu kurang katingali, katingali bager. Kamari ditewak geuningan. Ya. Ada sugan teh bener we bager. Ternyata apa yang dia keluarkan untuk menutupi kekurangannya, akhirnya Allah bongkar dan orang sudah tidak melihat apa amal yang dia lakukan. Karena apa? Puntenku, sekali deui nya catat ku sadayana. Apabila ada orang yang memuji dan mencintai Anda, berkata alhamdulillah. Apabila ada orang yang membenci Anda, maka Anda tidak perlu jadi masalah. Karena apa? Karena dunia yang luas ini itu bisa tertutupi dengan satu daun yang cukup Anda simpan di mata Anda, begitu aja. Kan lu setengah naon? Aya anu muji urang, aya nu resep alhamdulillah, aya nu ngewa teh baik. Namun sababna itu kudu dipikiran. Kenapa? Bagi orang yang dia membenci kita, ya udah gak menjadi masalah. Dan berulang lagi capek di pikiran mah. Saya kemarin nerangin, kemarin ada ibu-ibu kemarin ada majelis tani. Saya sampaikan begini, Anda jangan ingin menjadi manusia spesial. Kenapa? Karena Anda jadi capek. Kalau seandainya tidak ada orang spesialiskan Anda. Saya sampaikan, Ustaz, kenapa tidak pakai fatwa katanya kalau macet? Saya jawab begini, semua juga ingin sampai sama, begitu aja. Kan we teu naon atuh senang ngange pengawal Ustaz ya senang kana mobil ieu kan bae udah sarua keneh gitu atuh ya. Kenapa apalagi sekarang tidak boleh pakai sirine. Orang kalau sana kemari tidak boleh sekarang pakai sirine, ada undang-undangnya sekarang. Kenapa? Karena merasa orang ini adalah orang yang lebih daripada yang lainnya, padahal orang punya kebutuhan yang sama. Sampai ada yang begini, saya siap ngaji tapi saya minta tidurnya di sini, kemudian makannya di sini, kan eta teh capek ka panitia. Atuh capek ka panitia, jeung urang ge panitia tong nganggu teuing atuh. Naon sababna? Karena apa? Karena menganggap bahwa betul harus dihargai, tapi tong gitu-gitu teuing atuh. Ya. Pak Ustaz makannya mau di mana? Lu aya sarungan mah jeung deungeuna. Ya tunggu lagi di mana? Coba kalau saya begini, saya minta ya di sedep malam, saya minta ya di restoran ini, saya minta di kafe ini. Kan kayak panitia jadi beban. Wahtan jaliman syita tamun amiro. Anda tidak akan hidup bahagia kalau semua kehidupan Anda tertekan kan? Ustaz masa ibu simkuring we itu kan Ustaz mah. Santai. Sampai Pak Ustaz mau tidur di mana? Asal bisa beureum we. Pikir naon di hotel gak kita bisa beureum mah punya. Mileuk begitu lah mikiran naon. Udah karena apa? Ibu bapak biasakan bukan tidak boleh menghargai dia, tetapi seseorang juga tidak boleh merasa dirinya itu spesial. Kenapa? Waqta jaliman syita tahun amira. Anda jangan menjadi tekanan bagi diri kita dan diri Anda. Contoh, kita lewat, teu aya nu nanya, "Keun bae." Ada nu nanya, "Awan nu syarikan bae, syari sorangan." Nah, urang tinggal itu ya kita punya mulut sendiri, bibir sendiri, ya begitu, ya. Saya datang, kemudian tidak tunggu panitia, tidak ngasih kopi, tidak ngasih ini ya, susu kuring. Pak Ustaz namanya hari-harinya panitia, ya nggak apa-apa. Kenapa? Saya juga tidak meminta. Kan baik, mau susu sorangan beda, boga. Nah, nanti dari artinya gitu. Kita harus semua begitu gitu. Makanya maaf, jadi pejabat itu tidak mudah. Karena dia harus dilayani, dia harus dihargai, dia harus dihormat. Padahal suatu saat itu akan hilang dengan sendiri. Dia akan hilang dengan sendiri. Jadi hidup itu santai. Tadi dia Pak nyawitanana si hate teh jadi tetenan jeung rudet teh di dieu. Tah mimitina teh di dinya. Anu mawarudet hate teh di dinya mimitina teh. Kenapa? Karena kita pingin diservis, tetapi ternyata orang-orang hare-hare kaulah. Bagaimana yang kita lakukan? Santai aja. Saya lagi di mobil, kemudian teman saya di mobil bilang, "Pak Ustaz, nah si ibu itu senang nanya, kan baik ya."
Kata wawuheur si ibu teh. Kudu nanya kabeh gitu nya punya. Atuh lieur kok baso Bandungnya sa Bandung apa kabehanana aku dari lieur atuh kana oke. Semua orang enggak akan bisa. Saya enggak akan bisa makan di jalan. Naon sababna? Engke bapak anu apaleun. Oh itu yang usah ujung daharna di sisi jalan. Aduh kan. Berawal dari itu. Makanya ada orang yang dia mampu sampai sekarang dia tidak bisa makan di roda-roda yang kecil di pinggir jalan karena dia ada gangguan kejiwaan yang sangat berat. Kenapa? Karena dia ibu mah tuang tong sabarangannya margi dina ususna aya bakteri, margi ipami ibu tinggal sina. Cara ngocokna ge lepas cenah kete kana piringna teh janten masalah. Kete pami ibu nyimpen sange di dinya teh, Bu dugikeun ka ayeuna, tara tuang sisi jalan. Iya tah. Jangan di sisi jalan lah. Sampai ini kalau ada tukang, nah iya, tukang bakso, terus tempat kokosok teh langsung, ini gitu. Urang makan bae hinya, sugana eta teh samara sakitu. Ini ada di pikiran orang. Apakah emang di restoran di belakangnya juga tidak apa? Di restoran apa di belakangnya juga tidak atau semuanya bersih? Tidak juga. Santai, udah mengadu awe ya Allah mudah-mudahan. Sampai si ibu ini bilang ke supirnya, tolong cariin tukang pecel lele yang minyaknya tidak hidung. Eta mapai 15 tukang lele hari itu nggak behanana. Dan ibu bahaya sih hidung nggak behanana. Itu gimana? Satu bawa lele sorangan. Bawa minyak sorangan, bawa lele sorangan kan riweuh hidup gitu teh. Riweuh. Lalu kemudian udah sekarang alhamdulillah setelah dirobah mindsetnya, setelah diterapi mindsetnya, dia sudah berubah sendiri. Tak eta Bu anu mawa capek kana hate teh eta. Jadi ka urang teh jadi teu bebas. Nya, tong perfeksionis teuing. Nu dongeng eta teh gini yang salaki hayang goreng jengkol, poe rebo. Mama seneng yang jengkol, goreng jengkol, poe rebo cek siapa madingan akan jengkol mah da ieu jadawah Jumaah. Pokona mah rebo mah teu kenging kana jengkol, Bapak. Jengkol mah Jumaah, keukeuh eta mah. Pamajikanna kudu Jumaah. Da salakina hayang poe rebo atuh Bu. Tapi usaha salakina teh soleh jawira atuh ku mama mah we. Bapak mari nuturkeun we. Poe Jumaah we silangke goreng jengkol. Poe Kemis mah. Salakina Kemis mah. Aslina Bu dia meninggal hari Kamis. Belum sampai Jumaah. Ayeuna poe Jumaah ngajung jurigan. Nanyakeun ka bojo. Keterompah itu. Assalamualaikum. Sama Bapak. Nah sini udang deh. Jong goreng jengkol. Poe Jumaah tuh. Jadi gitu. Udah kasih aja Bu. Jadi jangan capek. Ini capek hate itu. Capek hate bahasa Sunda mah. Jadi lamun capek hate kayak ibuna jadi kete ka bapak nurut. Bapak hoyong jengkol poe goreng geun. Sok teu naon teu kudu ningali jadwal. Banyak pedara jadwalnya Jumaah ada buat poe Jumaah. Kan bisi maot cuma ngajung duit kan. Ibu jadi ruginya. Nah, Bapak Ibu, inilah kuncinya. Lalu Ibnu Taimiyah beliau menyampaikan dalam kitabnya ini unik sekali. Kenapa? Karena jangan Anda ceritakan beberapa masalah dirimu kepada orang lain karena akan membuat hati kamu tidak tenang. Ya, la tata'allam li ghairin nas fi khamsatil asya. Anda jangan ngomong yang bab ini pada orang lain. Kenapa? Karena orang lain belum tentu paham diri Anda. Tah ieu pun tentu. Ieu anu sok ngaruksak teh nya. Jadi naon sababna? Danu dibawa ngobrol jeung urang teh paham urang naon. Ya, apa yang tidak boleh kata Ibnu Taimiyah? Yang pertama adalah apa? Anda jangan ceritakan kelemahan Anda ataupun masalah Anda yang belum teratasi. Kalau Anda sedang berusaha mengatasi masalah itu, tong waka diobrolkeun ka batur. Naon sababna? Batur bisi teu paham masalah Anda. Sok, ta eta. Nah, sana meuninya batur teh meuni hare-hare sakitu abdi teh masalah teh beudak kan itu teh paham. Ya itu orang yang tidak paham, kenapa kita harus ceritakan sama dirinya? Kecuali kalau dia paham kepada kita, maka dia akan berlaku baik kepada kita. Tapi kalau dia tidak paham, kita jadi ngomong ke setiap orang kan jadi capek.
Jadi babaturan ku diobrolkeun di kajian, ngobrolkeun di kajian. Akhirnya dalam satu ataupun dari beberapa orang dari majelis taklim ada banyak orang yang mengetahui masalah kita yang belum teratasi. Padahal sebetulnya masalah nama enteng. Masalah nama enteng, Bu. Ngan anjeunna usababna karena dia tidak kuat untuk berbicara, selalu ingin orang lain tahu masalah saya. Itu enggak boleh. Kita membawa HT jadi masalah teh didinya. Sabab naon tadi dah, punten Bu, boro-boro batur. Kadang-kadang salaki urang pasangan urang gitu apa? Teu paham nu dibicarakeun ku ibu. Ayah tidak paham masalah saya. Saya sudah tadi ngocoblak tapi kenapa tidak didengar? Akhirnya ada bapak didengar di naon diomongkeun ku mama atuh. Da meni loba teuing ngomong teh finalisna 2 jam ari bapak teh bisa ngomong. Akhirnya apa? Suaminya bukan tidak apa? Dia membiarkan. Dan kadang kita ngobrol dengan anak juga anak tidak tahu karena dia tidak paham. Punten, kunci hiji nomor hiji. Kalau Anda ingin hati Anda tidak bermasalah, maka yang pertama tong waka nyaritakeun masalah urang, lamun ku urang keur dipilarian solusi. Kecuali Anda kalau sudah tidak sanggup, lalu Anda baru ngobrol dengan orang lain, tapi itu pun harus orang yang Anda percaya. Sebab lamun teu dipercaya jadi namanya masalah. Jadi namanya masalah. Ya, seperti itu. Apakah saya tidak punya masalah? Tidak. Haji Yusman punya masalah? Ada. Nah, ibu bapak teh arapa teh dakeurna diomongkeun. Teh candang tuh bisa mereskeun. Karena apa? Karena yang ada di pikiran ibu dan di pikiran saya beda. Nah, yang ada di pikiran ibu dan pikiran saya beda. Walaupun saya suka minta doa kepada jamaah, pidoakan we ti sadayana. Mudah-mudahan masalah simkuring enggal direngsekeun ku Allah. Kan beres. Kecuali kalau ibu langsung privasi, Pak Ustaz, jadu masalah naon atuh? Bilih ibu tiasa mantosan mangga deredeg tiasa eta mah. Da eta nunjukkeun. Bukan saya yang menawarkan tapi dia yang meminta. Ibu abdi teh kieu. Oh eta mohon abdi ge sami teu biasa. Anak diobrolkeun ada. Ya sudah teh sama abdi bisa, berarti abdi ge samua eta mah. Ya enggak apa-apa, biarin aja karena dia yang minta kan. Karena dia yang minta. Nah, jadi begini. Ini teorinya ya. Ini teorinya sudah sampaikan. Ini sebetulnya enggak berat. Ini enggak berat. Ini masalah enteng ini. Dengan ini juga ini sama. Beratnya enggak terlalu. Tapi maafin, kita kalau punya masalah terasa dikit. Coba ibu bapak 3 jam cekal ini. Saya simpan begini tuh. Udah cakep. Jadi persoalannya itu bukan di beratnya. Karena kita menyimpan di pikiran. Makanya dalam hadis dikatakan latut ataupun latat rupi ukuli. Anda jangan menyimpan masalah Anda di pikiran Anda. Itu yang membuat berat itu seperti itu. Lamun kurang tema, lepas udah. Saya begitu, Pak Ustaz, nanti ke sana aja. Sabaraha ongkosna sakit. Teu aya, beres sakit. Tong dipaksakeun kudu aya. Teu kudu aya. Berapa ongkosna? 38 juta. Oh, katanya. Teu aya ini. Lamun 15 mahal. 38 atuh kumaha Pak Ustaz? Sok geura emitan. Moal naon dipikiran deui. Itu kan enteng begitu kan? Saya enteng begitu. Maaf ya. Ini saya belajar itu. Saya lagi bangun pesantren, lagi bangun asrama, begitu. Pak Ustaz ieu sakieu, anu sakieu. Untung dipaksakeun ieu. Da ieu artosna sakieu. Udah begitu. Nah, itu cara memahaminya seperti itu. Ibu juga sama, ya. Kemarin saya ketemu dengan yang dia punya gula. Ini udah habis segitu. Ya, ini udah sini, udah ke sini. Ini habis dari sini. Ya. Udah keluar tiap hari itu, dibersihin. Istrinya sudah ngomong sama saya, Pak Ustaz, upami bapak teu damang wae sigana abdi mundur. Nah, tuh rek mundur mah ti harita we keuleutik kan. Ya, hari ini Padang cing teh mundur begini. Dan istrinya apa? Asa capek Ustaz. Nah, da bapakna sumanget damangan teu aya. Jadi lamun ku abdi dikituan teh sing dibersihan teh ngadon-don rombongan. Coba kalau dia diem kata dia itu. Jadi ke abdina ge capek. Makanya dia ngomong di depan suami, saya langsung ngomong begini, Pak, Kak Ibu gitu. Ku bapak pada didangukeun moal, atuh Pak Ustaz skandalinu.
Tapi senada nyeri linu ieu teh kia. Teh mohon tak ibu wantu. Kata istrinya begini, saya sanggup Ustaz untuk membersihkan tiap hari walaupun sudah seperti apa, tapi suami saya yang begitu kata. Terus gitu. Kenapa Bu? Nah ini kan artinya problem. Ibu begini, Ustaz lamun bapak alim wae diurus wapi abdi mah di lesot gitu. Gitu. Ibu rek milarian deui gitu anu sampeanana alus. Teu sengaja mah Ustaz abdi wae merah teu capek begitu kan. Jadi problemnya di mana? Bisa. Jadi si ibu ge anu tadina ikhlas ku sabab teu aya sinkron jadi begitu. Ari sinkron mah moal kita sok. Dan itu insyaallah ya. Enggak ada masalah sebetulnya. Dan banyak orang-orang yang dia sembuh kembali itu kemudian kembali lagi ada kakinya, itu tidak ada masalah. Yang penting masih ada tulang. Kan begitu kan teorinya kan begitu kata dokter juga. Lamun aya tulang kan biasa tumbuh. Yang penting nanti jangan sampai nang ieu masalahna Bu, kudu aya sinkron. Jadi problem itu yang lama itu disimpan di pikiran. Aya ustadznya gini nganteng, aya ustadz 2A. Lalu jalan di pinggir hutan, ada di sungai, ada seorang perawan tenggelam. Parawan titel. Ustadz bingung, nu ieu lamun dirawu kumaha da parawannya hari teh dirawu pipi maoteun ku pipalideun akhirnya dua ustaz ini bentrok pikirannya dua-duanya bentrok aduh ieu kumaha cenah hari ditewak cenah kumaha ieu teh parawan hari ini moal masalah ya ieu masalah 17 tahun hari 7 hiji mah aya masalah akhirnya apa Bu si ustaz yang diturun yang satu turun dia ke sungai akeun bae rek dirawu we da bisi palit dan saya akan menyelamatkan dirinya karena tidak ada cara lain. Akhirnya dia turun ke sungai begitu. Dipasung. Ya, si perawan itu yang si istri itu yang mau tenggelam itu. Yang ini enggak bantu dia, diem aja terus. Dia pikir itu, akhirnya disimpanlah si perempuan itu. Lalu si ustaz yang ini bilang begini, "Kamu tadi sudah memeluk perempuan yang tadi," katanya. Walaupun kamu menolong, tapi kamu sudah memeluk perempuan yang tadi. Saya tidak setuju katanya. Ustaz yang ini pintar, jawabannya apa? Saya sudah melepaskan perempuan itu dari pangkuan saya, sedangkan Anda masih disimpan dalam pikiran kamu. Begitu. Jadi masalahnya, da ieu mah geus lesot masalahnya nya. Di awewena geus salamet, geus lompatan deui. Ieu mikiran kene. Berarti apa? Saya sudah melepaskan perempuan itu dari pangkuan saya, sedangkan Anda masih dipikirkan dalam pikiran kamu. Itu yang membuat dirinya bermasalah. Nah, jadi problemnya jangan gitu. Makanya kenapa tidak harus semua orang tahu? Karena orang tahu belum atau orang itu belum tentu paham pada kita. Ya, yang kedua. Ya. Jangan kau ceritakan sesuatu yang Anda benci pada seseorang kepada orang yang tidak ada urusan dengan orang itu. Itu akan membuat hati Anda menjadi panas, double. Ibu lamun urang nyewa ka jelema nu ieu, Anda dendam dengan Anda jangan ceritakan pada orang yang itu. Kenapa? Karena orang yang itu nanti bisa saja dia grup itu. Urang teh diobrolkeun ka dia, ibu abdi nyewa ka si ibu eta terus. Abdi cenah meuni izin aslina izin ka si ibu eta, nu teu aya ningali beungeutna. Tingkat tingali wae beungeutna ke situ. Akhirnya apa? Ibu ini udah ngomong dengan si ibu yang ini, bicarain yang ini, kita datang ke sini. Ternyata orang yang kita bawa ngomong ini, ternyata dia bestinya ini. Lalu dia bilang, nah ibu, abdi mah dari rencangan anu diomongin begitu. Nah ibu mewah kene, akhirnya apa? Dia kan jadi sakit hati, jadi double. Belum dia masih membenci orang ini, dia bicarain kepada ini. Makanya lamun ibu bapak nyewa kayak di jelma, omat tong diobrolkeun ka batu. Entah, kayak bisa capek ka urang. Biar kita yang tahu dengan dirinya dan biar kita dengan Allah yang tahu aja. Naon sababna? Kalau dia membenci kita, biarin saja. Yang urang ngeunah diobrolkeun ka batu, udah mau bisa nulungan atuh. Nu jadi masalah di situ jadi namahan nyewa ka urang. Nah ini yang membuat hati urang karena jadi tidak tenang itu di sana. Ya saya juga biasa tuh. Saya kalau ada ustaz sama ustaz ini nyewain ka ustaz, kan baik. Tadi obrol punten tanya, si ustaz itu nyewain ka abdi. Buat apa? Coba buat apa? Ibu bapak akan capek dalam hidup seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang kita benci sama dia, ini yang kita benci, bukan dia saja membenci
kita, tapi kita benci sama dia. Punten. Tong diobrolkeun ka jelema, bisi itu teh babaturan. Kalau dia jadi temannya, maka kita akan rugi. Kenapa? Karena ada yang membenci kita jadi dua orang. Ya. Makanya kebiasaan Abu Lahab apa? Dia ngomongin benci kepada Muhammad. Tiap orang diomongin, saya benci Muhammad, saya benci Muhammad, saya benci Muhammad. Ternyata yang dibawa ngomong sama Abu Lahab, ternyata dia adalah pencinta Rasulullah. Akhirnya orang-orang ini tabban ya ayah Abu Lahab, engkau celaka ya Abu Lahab. Kenapa? Saya ini berada di belakang Nabi Muhammad. Begitu. Tak kebiasaan Abu Lahab mah gitu. Jadi Abu Lahab mah gering. Unggal poe teh kitu we, ngageuyeukeun ngan jelema anu pro jeung manehna. Tiap jelema nu diobrolkeun justru nih mencintai Nabi. Akhirnya dia yang sakit sendiri. Dia sakit sendiri. Udah aja kita aja sendiri ya. Kelola begitu ya. Nah, itulah yang kedua. Coba pelajari ini. Ini ilmu filsafat kehidupan. Ya. Keun bae batur Bu puntennya batur aya nu ngewalin ka urang. Urang ngewa ka ditu teu kudu batur apa? Urang we sorangan. Da aib atuh. Aib. Ya. Saya kemarin cerita ada orang yang punya sawah banyak. Punya sawah banyak ya. Hampir hektaran. Terus kadang-kadang yang macunya nikmat makan ibu. Dia makan nasi kemudian dengan sambal dengan asin. Kuku bah lagi didinya tinggal dina galengan kuku mana dia nikmat. Itu yang punya sawahnya maaf. Yang punya sawahnya gak bisa nak makan nasi. Kenapa? Karena dia punya ini punya gula ini tinggi, nggak boleh makan nasi. Dia nggak boleh makan ini sembarangan di mana saja. Kok mau kocok di sawah mah telunan. Ya sanuna ge ulah. Dan akhirnya apa? Ada yang ngasih tahu sama temennya Pak Haji, cenah lamun kagungan giwala mah kagungan diabetes mah nuang unur-unur. Unur-unur teh di sawah sok aya. Alis saking ieu sapertos ieu sapertos. Nah, seperti itulah binatangnya itu. Unur-unur gitu dah. Jadi majuna teh katukang. Teh lanung gula. Ayana teh dina liang-liang di sawah. Coba ku ibu pikiran ku sok ku bapak tinggali. Mu boga sawah dah unur-unur. Ari anu teu boga sawah na geura mun dicacamuilan. Dia makan enak, kemudian kokocok didinya, dipikeun kok wah tuang lagi ada tukang macul mah ngadungkuk atuh. Ya, ada nu ieu teh geuningan ngadungkuk dipikeun ka urang era ningali da geuningannya. Tapi kan dia nikmat, tapi nu boga sawahna kumaha? Ya Allah, cocolkeun kana kecap unur-unur teh. Coba tuh. Begitu, makanya kenapa kita tidak boleh orang lain itu tidak paham. Begitu, orang lain itu tidak paham. Dan yang ketiga, agar hati Anda itu tenang, maka yang ketiga adalah apa? Jangan kau ceritakan pada orang lain cita-citamu yang belum tercapai. Karena orang yang Anda bawa ngobrol bisa saja dia menjadi menjelekan Anda. Abdi tidak bade share bumi di Podomoro. Di beja-beja bari meulina mancar. Kau aja lemah di pengajian doa nasinya abdi bade share bumi di Podomoro. Ya, alhamdulillah aku sendirian tos di Cirian abdi. Blok L nomor 50 kilo. Wah, aku abdi di Cirian. Lu diomong-omong di beja-beja kau aja lemah. Bari can suka lain meuli deui ngobrol ge encan. Jeung anu ngarep ge can papani. Terus diobrol tunggu tadi na Podomoro jadi Padamar. Ada salah mana enak atunya? Eta mah nu eta teh geuningan abdi malah mun teu di real estate di agensi. Lah bumi abdi mah da eta we. Kenapa cita-cita saya adalah apa punya rumah di real estate? Kalau tidak di real estate di regensi ataupun saya di cluster, tungtung real estate regensi, real estate regensi. Di beja-beja kamu aja lemah duitna tungtung emergensi. Dia jadi emergensi tadi masuk ada emergensi. Aduh kalem we. Lamun karek nyirian hukum atau waka dia ngomong-ngomong. Ya, kalau waka dia ngomong-ngomong. Coba saya tanya di sini, siapa yang ingin umroh semuanya? Semua ingin umroh kan? Iya. Semua ingin kan? Semua ingin. Coba Bu, supaya ibu
sama orang lain jadi doa gimana? Kia teorina nya gampil, da usah sok ngenak jamaah, kia gampil. Lamun hoyong diparios ku dokter, kira-kira lamun hayang dipariksa kudu naon heula? Daftar heula aja asupe ka jero. Ibu bade naon bade diparios tos daftar teh acan keno ya. Paham ya maksud saya? Nah, jadi bagaimana kalau ada pendaftaran umroh, daftar dulu aja, kita simpen nama kisahnya. Kalau sudah daftar, sudah bisa dipanggil. Kenapa orang tidak dipanggil? Karena belum daftar. Nah, usah abdi mah da senatan dipanggil ku Allah teh ka Baitullah. Ibu daftar enggak? Daftar. Coba nih 2027 ya, 2027. Coba ibu kita daftar dari sekarang 2025 akhir. Daftarin dulu saya mau umroh. Mau daftar dulu kemana? Nanti berangkatnya walau alam bisawab itu travel mana rahasia Allah. Gitu aja dulu. Yakin kalau sudah daftar dipanggil, yakin gitu aja. Kenapa? Karena tidak mungkin kecuali kalau dirinya yang dia tidak ada. Kalau dia ada ngantri itu pasti dipanggil. Ibu ini. Kenapa? Karena seorang dokter tidak mungkin memanggil pasien kalau dia belum daftar dulu. Allah juga sama. Allah akan memanggil kita ke Baitullah apabila kita sudah daftar. Ibu daftarkan aja dulu, bukan sama uang daftar itu. Nyimpan hukum tulisan. Sok anu rek di parios eta jauh nyimpen artos teh. Tulisan heula. Uncu Najmuddin nomor 36. Nanti dipanggilnya nomor 36. Begitu pasien yang lain tidak ada, naik ka luhur. Pasien yang lain tidak ada, naik ka luhur. Begitu cara Allah memanggil kita ke Baitullah. Artinya apa? Daftar dulu, simpan dulu nama kita di daftar orang yang mau umroh. 2027 kita rencanakan. Ya, daftar dulu bismillah. Insyaallah tuh saya bawa nanti jamaah tidak ada masalah. Insya begitu caranya, ya. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga, jangan ceritakan dulu, ya. Apa cita-cita kita kalau itu belum betul-betul Anda memberikan sebuah sinyal. Nah, sababna bisi nu dibawa ngobrol ka urang teh nu ngewa. Ibu cios teh masih bumi di Podomoro. Podomoro sana teh jantan sana. DP-na sabaraha? DP-na 500 juta. Salaki abdi aya 500.000 nya moal jadi. Era geus diobrol-obrol. Ya begitu. Enggak apa-apa ya, kita cita-cita boleh silakan aja. Saya juga ingin ada cita-cita begitu ya. Kenapa Bu? Saya tidak ngomong dulu punya pesantren, nanti udah jadi aja, udah diomongin di jamaah. Alhamdulillah nih lagi ngebangun, nih lagi ini. Sebelum ada baru niat aja, baru ini nggak diobrol-obrol pada siapa. Cita-cita itu kadang-kadang kandas karena Anda terlalu open kepada orang lain, sedangkan Anda belum melakukan. 4. Yang 4. Anda jangan ngobrolin sama orang lain bahwa Anda banyak uang. Iya. Kenapa? Ibu, lamun teu boga duit makan bae di beja-beja. Lamun loba duit ke jelema isi pikiranna kumaha ta eta. Anda kelihatan orang yang cukup aja. Jangan Anda selalu ngomong, abdi mah Allah tinggali adina dina karunia rekening abdi mah aya sakieu mampu. Lebih banyak Anda bicara sama orang, maka Anda bakal banyak orang yang butuh pada diri. Iya, nggak apa-apa. Saya ngomong begini asal. Kenapa? Nu penting make semua kebutuhan hidup saya terpenuhi. Tadi omong-omong gaduh sabaraha. Ibu gaduh sakit. Tuh tinggal anu ayeuna di jalan teh nu ditembong-tembong. Nu di beja-beja ka batu. Tah saya punya sepatu 2000 pasang. Di YouTube-keun jebret. Di lalajoanan ini sepatu dari Thailand, dari Itali, dari mana? 2000 pasang, dosen kuring teh sepatu 2000 pasang di sukungan gua. Iya, bukan tidak boleh silakan. Tapi awas Bu, Anda jangan ngomongin finansial pada orang yang salah. Kenapa? Suatu saat orang yang Anda bawa ngobrol, justru ada yang Anda manfaatkan karena dia butuh Anda. Katingali loba duit di si bapak ieu. Beda katingali beungeutna. Akhirnya apa? Dia ngobrol Bu, abdi teh gaji sakieu. Ternyata nu dibawa ngobrol teh ngamanfaatkeun si bapak ieu.
Nggak mungkin, maaf, nggak mungkin seorang wanita usia 30 tahun dia mencintai laki-laki 60 tahun kalau tidak punya uang. Wah ayah, so jujur, 30 tahun bogohan kan 60, lamun kalau baduin mau daikin, harus aki-aki kenal. Ya, leres tuh, kenapa? Jadi itu aja teorinya. Nah, Ustaz apa gimana? Karena sering banyak yang begitu. Pak Ustaz itu sudah kabin di Bogor, pagi nalo paduin. So pagi sangsara modeken mah. Oh gitu. Ini ada pagi dia obrol-obrol wae, gaduh tanah di dia, mobil sakit, artos di bank sakit. Ya pokok ada tinggal inu ieu langsung rancing. Iya. Wah, bagi kita enggak ada masalah Bu ya. Kalau kita kan tergantung apa? Tergantung hati kan. Tergantung jodoh menurut Allah. Tapi kalau orang yang begitu beda lagi. Ah iya loba duit baik kolot gitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa berpikir begitu. Kita ada ngaji, ada agama. Kalau kita berpikir gini. Kenapa Bu? Karena kalau tanpa hati dan tanpa cinta itu nggak akan nyambung naluriah akan membawa beban dalam kehidupannya. Dan itu akan terjadi sirokis dalam hati kita. Ya hati kita jadi sirokis. Jadi banyak gumpalan-gumpalan yang itu menurut penelitian banyak bakteri-bakteri yang akan meninggal di dalam tubuh kita. Tinggal Bu. Lalakinan di sekolah, iya budak nang ora budak ini 27, 25. Lamun teu loba duit mau daekeun. Iya. Usik guring geus dicobaan ku daekeun. Nah, udah Bang, ada tinemonkeun juga duit ya Raden. Nah, Bu, kenapa? Karena kita jangan menyiksa diri kita kan. Bisa itu enggak akan menyiksa diri kita kan? Apakah laki-laki jangan menyiksa diri Anda? Kenapa? Ulah pedang loba nu resep. Anda memanfaatkan orang yang resep juga. Anda jadi capek nanti. Ya, jadi capek gitu. Ibu meyakinlah, ibu akan mengikuti apa yang Allah berikan pada kita. Dan Allah itu akan ngasih orang yang chemistry kalau kita niatnya karena Allah itu aja. Nah, lamun teu karena Allah mah ku Allah ge moal dipasikeun. Kadang-kadang orangnya tidak disangka-sangka. Nah, akhirnya do resepeun ka abdi padahal abdi mah naon sih. Tidak bisa begitu. Karena tidak setiap perempuan ditikah Nabi kan. Kecuali kalau Allah izinkan. Itu aja. Dan itu pasti satu hati dengan Nabi. Begitu aja. Taya ulah ngobrolkeun. Ibu ge kade ka babaturan ulah ngobrolkeun loba bisi jelema teh tukang nganyut. Kalau tukang nganyut ibu bakal jadi korban nanti. Pokoknya bet nyebutkeun gitu. Tapi maaf kata Imam Syafi'i, Anda jangan memperlihatkan orang susah. Anda jangan memperlihatkan orang susah walaupun Anda susah. Tapi Anda jangan ngobrol sama orang lain bahwa Anda itu banyak. Karena belum tentu orang lain itu sesuai dengan ini Anda. Namun sabab dan punten. Kadang-kadang dibawa ngobrol jeung urang teh leuwih beunghar daripada urang. Ustaz kerek sakit itu dia omong-omong. Abdi lagi dia. Nah itu yang kita harus paham. Itu yang harus kita paham. Ya. Jadi diobrolkeun kanu sangsara jadi nyeri hate. Diobrolkeun kanu leuwih beunghar, urang kan dihanapeun maneh. Kumaha atuh? Atos we. Nu penting mah Allah mengingat kebutuhan hidup urang sakitu. Ya. Lamun ibu teu sanggup ka skincare, make fresh care we. Ya. Iya, tidak. Ya sarua eta gen. Sarua tuntuna kere-kere. Yang beda hunggul. Anu nge fresh care mah glowing gitu. Ada nge fresh care mah adu-adu. Tapi kan nikmat ya. Nikmat. Udah ya itu ya, 5 ya. Oh iya. Satu lagi kata Ibnu Taimiyah. Anda jangan menyebutkan pernah melakukan kebaikan pada orang. Kalau seandainya orang yang dibawa ngobrol itu bahwa dia tidak suka kebaikannya. Urang teh kudu diobrol-obrol kahadean urang. Bisi jelema dibawa ngobrol teh teresepeun kanu eta. Aku mah tiap malam tahajud loh. Cek ieu teh. Abdi mah tara salat. Sok bae tahajud geus manehna salat, abdi mah salat ge tara. Jadi urang
Kenapa nerangin pada orang yang dia itu tidak pernah sholat, kurang ngobrol-ngobrol sok tahajud. Ya, udah nggak apa-apa. Ibu, aku suka sedekah loh. Itu teh tahu nggak pesantren itu sama aku juga. Ceknya gitu. Emang nggak emang gua pikirin. Ya udah aja lah. Amal kita. Dan ibu di malaikat apa lu sok ngaji sakitu. Ibu teh sok ngaji ka dieu ka TSM ka mana we ka kebon kopi di udag-udag pusat-pusatnya da alo ge apalin teh diobrolkeun ka batur kitu nana teh nana mun teu ngarespon kitu abdi geus diobrolkeun atuh salah urang bad diobrolkeun anas diteuneun dina FB waduh lain atuh kan bahaya atuh mun abdi cenah kitu ya pangajian dina FB di aya nu ngalain di acan nyariwa teu ngadaguan nu ngalain Dungdung lawan ngalek di lain itu sorangan. Ya, udah begitu aja. Ibu, bapak lakukan amal yang terbaik. Biar orang lain mau tahu mau tidak itu urusan aja. Kecuali kalau kita emang diketahui udah. Kan beda tadi tidak ke apalin atau sahabu anu sok ini tadi itu tadi teh. Allah juga tahu nanti juga biarkan Allah yang menerangkan pada orang lain. Tidak perlu kita. Coba saya tanya, ibu yang tahu saya dari mana? Enggak saya terangin kan? Suka ustad ujung ngomong-ngomong, kada gitu ustad. Awas nih, kamu tengulek kada gitu ustad. Biarin aja orang nanti tahu sendiri. Kenapa? Karena kapasitas beragama, kapasitas ilmu, cenoli yang dimiliki itu akan dirasakan sendiri oleh jamaah. Dan tidak perlu dipaksakan saya untuk menawarkan diri. Kenapa ibu bapak tidak undang saya? Akhirnya ditawar-tawar. Dan kayak gini resepkeun mah meuli lemah. Ya, model dagang ngawulang we ki. Geus aya waktuna nu meuli mah meuli atuh. Nya ge ngawulang. Apa dia omong-omong kali itu ari teh resepkeun barangna. Anda jadi capek untuk menawarkan diri Anda siapa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu suka dengan kebaikan Anda. Ya? Jadi itu lakukan itu. Ini belajar filosofi hidupmu sebetulnya Pak. Saya belajar ini supaya saya sehat. Kalau lamun teh ibu capek, teu sehat ka urangnya. Nah, itu saya kira 5 poin. Jadi ada yang Anda tidak perlu ceritakan la tatakallam li ghairin nas bi khamsatil asya. 5 hal yang akan membuat Anda tenang ketika Anda tidak ngomongin, biarkan orang lain yang tahu siapa diri kita. Ya, saya kira itu aja. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة